Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mengisahkan seorang polisi di Jawa Timur yang menjadi kepala ular piton setelah menendang seorang Habib saat ditilang. Namun, sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kelak sholawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Di sebuah jalan lengang di Jawa Timur, Bribka Suroso berdiri dengan wajah dingin. Matanya tajam mengamati setiap kendaraan yang lewat. Dia dikenal sebagai polisi lalu lintas yang kejam dan tak kenal ampun. Tak peduli apakah yang ia tilang orang miskin atau kaya, tua atau muda, baginya semua sama, sumber uang dan kekuasaan. Pagi itu sebuah mobil hitam sederhana melaju pelan. Di belakang kemudinya duduk seorang pria tua dengan sorban putih melilit kepalanya. Wajahnya tenang, penuh wibawa. Dia adalah Habib Al-Khair, seorang ulama yang dihormati banyak orang. Bribka Suroso mengangkat tangannya. "Berhenti," perintahnya kasar. Sopir Habib segera menepi. Bribka Suroso berjalan mendekat dengan langkah angkuh, lalu mengetuk kaca mobil dengan keras. "Turun, saya mau periksa surat-surat," bentaknya. Habib Al-Khair membuka kaca dan tersenyum lembut. "Ada masalah, Pak Polisi?" Tanpa menjawab, Bribka Suroso menyuruh sopir keluar dan mulai memeriksa mobil dengan kasar. Dia menendang ban, menghentak kap mesin dengan kakinya. "Kendaraan ini tidak layak jalan. Saya tilang," serunya. Habib tetap tersenyum sabar. "Tapi Pak Polisi, semua surat lengkap dan kendaraan ini tidak ada masalah." Bribka Suroso mendengus. "Saya yang menentukan. Kalau saya bilang bermasalah, ya bermasalah." Lalu dengan arogan, ia menginjak bemper mobil dengan kakinya, menekan keras seolah hendak merusaknya. Para warga yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik. Tiba-tiba, angin berhembus dingin. Langit yang tadi cerah mendadak mendung. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi. Bribka Suroso merasakan tubuhnya menggigil. Kakinya tiba-tiba lemas. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tangannya mencengkeram lehernya sendiri, matanya membelalak, tubuhnya gemetar hebat. Para warga berteriak ngeri saat kepala Bribka Suroso perlahan berubah, kulitnya mengelupas, wajahnya memanjang, dan dalam hitungan detik, kepalanya berubah menjadi kepala ular piton besar. Lidah bercabang menjulur keluar, matanya berwarna kuning terang, bersinar menakutkan. Para warga menjerit, berlarian ketakutan. Habib Al-Khair tetap berdiri tenang. Ia menatap Bribka Suroso dengan tatapan dalam. "Ingatlah, siapa yang menindas orang tanpa alasan akan mendapat balasannya. Tuhan Maha melihat." Bribka Suroso meronta, mencoba meraih wajahnya sendiri yang kini bersisik dan menyerupai reptil. Ia berteriak, tapi yang keluar hanyalah suara mendesis mengerikan. Tak lama setelah itu, beberapa anggota polisi lainnya yang menyaksikan perubahan Bribka Suroso hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Namun, beberapa dari mereka segera sadar dan bergegas mendekatinya. "Pak Suroso, Anda tidak apa-apa?" seru salah satu rekannya, Aibda Herman. Meskipun jelas-jelas kepala Bribka Suroso sudah berubah menjadi kepala ular yang menjulurkan lidah bercabang. Bribka Suroso hanya mengerang. Suaranya kini bukan lagi suara manusia, melainkan desisan tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Tubuhnya masih berbentuk manusia, tetapi kepalanya telah sepenuhnya menjadi kepala ular piton besar dengan mata bersinar keemasan. Para polisi yang ketakutan segera membawanya ke dalam mobil patroli. Mereka melaju kencang ke rumah sakit terdekat, berharap ada dokter yang bisa menangani kejadian aneh ini. Sesampainya di rumah sakit, beberapa perawat yang melihat kondisi Bribka Suroso langsung berteriak ketakutan. Salah satu dokter senior, Dr. Haryo, mendekat dengan ragu-ragu. Ini manusia atau bukan?" Gumamnya dengan wajah pucat. Mereka mencoba melakukan pemeriksaan, tetapi detak jantung Bribka Suroso terlalu cepat, suhu tubuhnya dingin seperti reptil, dan pupil matanya berbentuk vertikal layaknya ular. Semua alat medis gagal mendeteksi kondisinya. Bribka Suroso berusaha berbicara, tapi suara yang keluar hanyalah desisan panjang. Dokter-dokter yang ada di ruangan itu saling berpandangan. Tak ada yang berani menyentuhnya lebih lama. Akhirnya, Dr. Haryo mengangkat tangan tanda menyerah